nilai 20. Kalau kalian mengumpulkan tugas, nanti catatan akan diberi nilai 20 gitu. Nah, makanya sekarang dicatat saja. Silakan dicatat dulu dan nanti kalau sudah mendekati hari ujian UTS, kalian kumpulkan. Jadi tidak usah mencatat lagi. Gitu ya. Jadi ini sambil kuliah sambil mencatat gitu ya. Oke. Anak kita belajar dulu basicnya dulu. Ini kalau di ini bab nolnya. Jadi bukan bab satu tapi ini bab nol. Jadi pendahuluan gitu ya. Nah, seperti yang saya sampaikan, jadi kuliah ini dulu namanya elektronika geofisika. Tapi kalau sekarang saya di ITB justru ini mengajarkan judulnya jadi instrumentasi geofisika dasar. Jadi kalau di ITB yang tadinya namanya LG, elektronika geofisika, ganti namanya jadi IGD. Mungkin nanti juga ada kemungkinan kalau ada perubahan kurikulum di Unpati, kemungkinan namanya akan jadi IGD. IGD itu instrumentasi geofisika dasar gitu. Nah, lanjutannya nanti ada kuliah instrumentasi geofisika lanjut gitu ya. Nah, makanya di sini kita perlu belajar dulu yang namanya instrumen. Karena elektronika geofisika juga belajar tentang instrumen gitu. Oke, anak-anak, boleh sambil dicatat. Instrumen itu adalah seni mengukur, mengatur semua besaran proses. Boleh dicatat. Jadi ilmu yang mengukur atau mengatur semua besaran proses. Gitu ya. Dalam arti luasnya ini boleh dikatakan ilmu yang mensosialisasi atau belajar semua bidang ilmu pengetahuan yang meliputi terutama fisika, kimia, elektronika, mekanika. Dan pasti bentuknya ada matematika kan. Jadi ilmu pengetahuan di sini bisa dikatakan ini juga matematika masuk di sini. Bahasa juga masuk gitu ya. Ilmu atau malahan penalaran juga masuk gitu ya. Menjadi suatu ilmu yang digunakan untuk mengukur atau mengatur perubahan dalam bidang ilmu di atas gitu atau gabungannya gitu ya. Jadi nanti ada perubahan-perubahan misalnya panjang, masa, suhu, waktu dan lain gitu ya. Nah, jadi kalau nanti yang namanya instrumen itu ada ilmu yang instrumentasi ada alatnya. Jadi ada instrumen tapi ada juga instrumentasi. Kalau instrumentasi itu bagian dari suatu proses gitu. Nah, di sini jelas di sini instrumen itu nanti kita bagi jadi dua, mengukur besaran proses atau yang kedua mengatur besaran proses gitu ya. Jadi ingat ya, ilmu instrumen itu nanti dibagi jadi dua bagian, yang mengatur dengan mengukur. Nah, di geofisika kalian belajar dua-duanya. Mengukur jelas. Karena geofisika kan kamu pasti mengukur dengan berbagai metode ya. Ada resistivity, ada magnet, ada MT, macam-macam gitu ya. Nah, makanya perlu belajar mengukur gitu. Nah, terus juga mengatur. Mengatur misalnya eh, tegangannya diperbesar, arusnya diperkecil, frekuensinya diperbesar atau frekuensinya disaring dan seterusnya. Jadi nanti ada sesuatu yang memang perlu kita proses gitu ya. Nah, anak-anak, di sini ada istilah pengukuran. Nah, ini anak boleh dicatat. Jadi nanti ditanya apa sih yang disebut mengukur? Mengukur itu suatu proses yang mengaitkan suatu angka secara empirik. Empirik itu berarti boleh dikatakan pakai pendekatan. Namanya empirik itu berarti pendekatan gitu. Dan objektif pada sifat-sifat objek atau kejadian nyata. Sedemikian sehingga Pak angka tadi memberikan gambaran yang jelas mengenai objek atau kejadian tersebut gitu. Ya, itu yang namanya mengukur. Nah, anak-anak, saya ingin tahu dulu. Coba di antara kalian, siapa yang bisa tahu? Kalau kita mengukur, di fisika itu nanti ada 7 besaran pokok. 7 besaran pokok. Siapa yang bisa jawab? Nomor 1 apa? Nomor 2 apa? Nomor 3 apa? Silahkan. Siapa yang bisa jawab? Nanti saya kasih nilai. Siapa yang tahu 7 besaran pokok? Saya, Pak. Siapa? Boleh. Siapa? Dita dulu atau Francus?
Oke, Frans apa Frans? Kamu sebutin satu. Satuan panjang, Pak. Panjang. Oke, panjang. Satuannya Masa apa, Pak? Mas? Panjang Namanya satuannya apa? Panjang satuannya sekolah. meter, Pak. Satuannya meter. Nah, alat ukurnya apa? Coba, Eh, siapa? bisa mistar, Pak. Mistar. Oke, mistar tuh yang pendek. Ada yang lain nggak selain mistar? Jangka Kalau sorong, Pak. jangka sorong sangat kecil. Kan kita geofisika pasti panjang. Kan kalau kamu ngukur lapangan, Eh, Hah? Apa? Meteran, Pak. Meteran. Meteran, Boleh. Pak. Pakai meteran ya. Oke. Ada yang lain nggak, anak-anak, selain meteran? Apalagi? Meteor. Hah? Siapa? Ah, saya kasih tahu. Laser. Pernah tahu nggak laser? Jadi ada alat sang yang namanya laser ya. Tahu kan laser yang kalau saya sering ngajar tuh suka pakai laser yang warna hijau terus ditembakkan. Nah, sang laser itu juga dipakai untuk mengukur jarak gitu. Jadi kalau kita nyalakan laser ini. Nah, mana yang lebih canggih anak-anak? Kalau meteran kan pasti agak susah ya. Kita harus bentangin kabel, bentangin tali. Kalau laser kan tinggal saya apa pencet terus langsung keluar panjang sekian meter. Malahan sang udah ada yang bisa ngukur sekian luasnya. Dan laser itu anak cahaya kan. Jadi dia bisa sangat jauh untuk mengukurnya. Dan pasti secara pengukuran pasti laser akan lebih bagus ya. Kita nggak repot membentangkan apa alat gitu. Ya cuman ada kelemahannya. Pasti harganya mahal. Ya, ya harganya pasti mahal. Itu kan kalau kita ketemu laser. Terus kalau dia di atasnya banyak apa hambatan kayak pohon-pohon agak susah kan. Nah mungkin harus pakai yang namanya meteran. Gitu ya. Jadi banyak alat ukur. Oke, ini panjang. Apalagi yang bisa selain panjang? Siapa yang masa, bisa Pak. jawab? Masa Pak? Masa, Pak. Siapa? Besar. Oke ya, Sera dulu. Satu-satu ya. Kamu boleh resen nanti. Saya supaya tahu. Sera, oke. Masa satuannya apa? Sera, tahu nggak? Kilogram, Pak. Kilogram. Apa alatnya? Ada timbangan, Pak. Timbangan. Timbangan itu kalau kita ngukur nanti keluarnya apa? Eh, Sera. Satuannya kilo atau gram atau apa? Timbangan. Gram, Pak. Gram ya. Oke, gram. Nah, kalau yang berat banget gimana ngukurnya? Sera, selain timbangan. Nah, Neraca, Pak. pakai apa? Neraca. Neraca, Pak. Neraca bisa. Cuman kalau besar banget gitu. Masa, misalnya kita punya ngukur masa nih. Nah, gimana ngukur masa? Nah, kalau yang sedikit mungkin pakai timbangan. Tapi masalahnya nanti anak kita kadang-kadang yang di geofisika kita bisa juga ngitung masa. Misalnya saya punya bendungan. Wah, ngukurnya gimana tuh bendungan? Ya, airnya sangat banyak. Nah, gimana ngukurnya nanti? Nah, nanti di geofisika bisa itu. Ya, itu kita bisa ngukur pakai apa? Pakai di geofisika. Nanti saya bahas coba. Oke, masa. Siap. Ada yang lain? Sera udah bagus nih. Siapa yang lain? Apalagi? Baru 3 nih. Apalagi? Waktu, Pak. Waktu, Pak. Waktu. Oke, waktu. Waktu satuannya apa? Second, Pak. Detik. Second. Detik atau second boleh. Alat ukurnya apa? Stopwatch, Pak. Ya, stopwatch boleh. Stopwatch bisa kita pakai jam juga ya, bisa ya. Oke, waktu memang biasanya orang pakai stopwatch atau detik. Baru 3, apalagi? Kuat arus, Pak. Buat arus, bagus. Apa satuannya? Ampere, Pak. Ampere. Alat ukurnya apa? Ampere Ampere meter, meter, Pak. Pak. Bisa juga pakai Benar. multimeter. Ampere meter atau multimeter. Namanya juga multi ya. Berarti dia bisa mengukur tegangan juga. Bagus. Arus listrik buat sudah. Apalagi? Jumlah zat, Pak. Intensitas cahaya, Pak. Jumlah zat. Jumlah zat. Satuannya
Mol, Pak. Mol, Pak. Ngukurnya pakai apa? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Bagaimana cara mengukur mol? Ada yang tahu? Ada yang bisa? Mungkin bisa Menggunakan pakai flowmeter, Pak. Perhitungan kimia, Pak. Ya, gimana ngitungnya? Ada alatnya nggak? Ada nggak alat yang dipakai untuk mengukur jumlah zat? Atau tidak ada? Kolometer, Pak. Gelas ukur, Pak. Ya, jadi kalau jumlah zat itu tidak ada alat yang bisa mengukur langsung. Biasanya dia ini tidak langsung. Jadi nanti pada saat kita menghitung, ada juga yang memang tidak bisa langsung kita hitung. Salah satunya adalah menghitung jumlah zat. Jadi jumlah zat itu anak kita ngitungnya jumlah zat itu mol. Kamu belajar kimia, pasti mol tahu ya. Massa dibagi mr-nya kan. Gitu ya. Nah, makanya harus ngitung massanya dulu pakai timbangan. Nanti dibagi si mr bahannya. Dan ini nanti bisa dilihat di tabel. Makanya jumlah zat itu tidak ada alat yang dipakai untuk langsung mengukur. Jadi makanya ini pengukurannya tidak langsung. Jadi nanti kita perlu membagi dulu. Jadi nanti pada saat proses menghitung atau mengukur kita kadang-kadang anak nggak langsung dapat hasilnya. Tapi harus membagi dulu atau mengalihkan dulu dengan sesuatu variabel yang lain gitu ya. Jadi nanti makanya perlu yang namanya perhitungan matematika gitu. Oke, yang keenam. Yang ketujuh, yang keenam Suhu, apalagi? Pak. Suhu, Pak. Suhu. Suhu, Pak. Suhu satuannya apa? Kelvin, Pak. Kelvin, Pak. Kelvin. Kelvin. Pakai apa alatnya? Termometer. Termometer, Pak. Betul, termometer. Termometer. Oke. Yang ketujuh, apalagi satu lagi? Intensitas cahaya, Pak. Intensitas air, Pak. Cahaya. Intensitas cahaya tuh kita ingin melihat ruangan itu terang atau gelap gitu ya. Satuannya apa? Kandela, Pak. Kandela. Oke. Pak. Ada nggak alatnya? Alatnya apa? Luxmeter, Pak. Luxmeter, Betul. Pak. Namanya luxmeter. Fotometer. Ya. Jadi nanti ada alat yang mengukur cahaya. Kamu pengen lihat nih ruangan kita tuh cukup nggak? Ruangan kuliah itu gelap atau terang? Atau terlalu terang? Atau terlalu gelap? Nah, itu nanti pakai alat yang namanya luxmeter. Ini bisa langsung terlihat. Jadi kalau cahaya terang itu misalnya butuh sekitar 1000 kandela gitu. Nah, itu yang kita sebut luxmeter. Nah, semua peralatan-peralatan ini yang namanya besaran di fisika menggunakan semua besaran yang ada di sini. Tentu saja nanti ada besaran-besaran yang nanti dipakai untuk di geofisika. Misalnya ada resistivitas, kemudian ada voltmeter, ada gravity dan lain-lain. Ya, tapi biasanya mengacu kepada 7 besaran pokok ini gitu ya. Nah, nanti perlu yang namanya alat ukur gitu. Nah, ini alat ukur juga sama dengan objek mempunyai daya yang telusur gitu, disahkan secara internasional. Jadi nanti setiap alat yang bagus itu dia harus ada standarisasi gitu, traceability gitu. Dan harus disahkan secara nasional dengan internasional. Artinya dia punya hasilnya itu bisa dipercaya gitu. Saat ini banyak kan peralatan-peralatan yang ya nggak terlalu bagus. Jadi alatnya juga mengukur suhu sebenarnya 37 derajat tapi terukurnya 38 atau 36. Jadi makanya alat-alatnya tidak standar. Makanya nanti perlu alat yang punya standar sehingga dia bisa ditelusuri gitu. Makanya di sini ada istilah traceability gitu ya. Jadi traceability itu mengacu pada ini ada perjanjian di dunia gitu ya. Dia menggunakan yang namanya sistem SI. Sistem internasional. Jadi sistem internasional itu bisa dipakai di mana-mana di dunia gitu. Jadi mau diukur di Indonesia, mau di Belanda, mau di Jepang, mau di Eropa dan lain-lain, dia bisa dipakai gitu. Jadi orang Eropa, orang luar negeri kalau ketemu kita, dia ngukurnya sama nih. Jadi ini satu benda diukur dengan standar yang sama. Kalau beda-beda kan susah. Di Amerika dapat sekian,
di Indonesia dapat sekian, itu kan nggak bisa dibaca. Makanya perlu nanti yang namanya SI. Jadi sistem yang sudah dianggap di dunia bisa dipakai dan itu memang sudah dipakai. Di Indonesia juga ada. Nanti ada ISO tuh. Ya, standar internasional gitu ya. Namanya ISO gitu. Jadi itu standar yang memang diberikan oleh kementerian terhadap alat-alat kita. Nah, yang mensahkannya nanti ada Komite Akreditas Nasional, KAN namanya, gitu ya. Jadi semua peralatan itu adalah yang benar itu harus distandarisasi dulu. Takutnya kan kalau kita pada saat mengukur alatnya itu salah gitu kan. Jadi sehingga kalau alatnya salah ya akhirnya kita mengambil keputusannya jadi salah gitu ya. Makanya di sini perlu yang namanya ilmu instrumen gitu ya. Sehingga hasil pengukuran sangat menentukan kualitas dari pengaturan yang akan berlanjut. Karena metode pengukuran dengan jenis alat ukur ini harus diperiksa dulu. Jadi nanti sebelum kita ya kamu melakukan pengukuran, tentu saja harus yang namanya alatnya distandarisasi dulu gitu. Jadi supaya kita percaya bahwa alat ini benar gitu ya. Nah, terus juga nanti kita juga perlu belajar bagaimana cara mengukurnya. Karena kalau mengukurnya salah, ya dipastikan hasilnya juga pasti salah kan. Ya, jadi kalau mengukurnya aja salah, meletakkan alat atau nyimpan alatnya tidak presisi, bisa jadi hasil yang diperoleh itu tidak benar. Saya kemarin bimbing mahasiswa yang kebetulan pengukuran batuan. Nah, si batuan ini ternyata diukurnya salah. Jadi mahasiswanya kurang teliti. Jadi harusnya lurus, tapi dia bengkok. Ya, akhirnya membentuk sudut. Ya, kalau membentuk sudut berarti pengukurannya sudah dipastikan tidak maksimal. Jadi ada faktor kesalahan. Makanya nanti perlu yang namanya belajar tentang ilmu instrumen. Termasuk juga bagaimana cara mengukur alat-alatnya dan lain-lain, gitu ya. Dan ilmunya jelas seperti yang kita bahas di eh, yang lalu itu menggunakan yang namanya ilmu fisika dengan ilmu matematik. Walaupun sebenarnya kimia juga ada, gitu. Nah, karena ini standar yang boleh kalian tulis pelan-pelan supaya paham. Jadi nanti kalau kamu milih alat ukur, jadi kalau pengen beli alat nih, misalnya suatu saat kamu kerja kan, nah terus pimpinan minta sama kamu beliin alat ukur. Nah, alat ukur yang seperti apa yang kita pilih, gitu ya. Nah, ini faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan alat ukur. Boleh dicatat, gitu. Jadi pertama kita harus tahu dulu apa yang akan diukur. Jadi kamu pastikan kalau nanti beli alat, alatnya itu tahu ngukur apa saja gitu. Ya. Jadi ngukur apa saja nih? Apa kayak multimeter dengan ampermeter beda. Ampermeter itu cuma ngukur suhu. Ngukur arus. Tapi kalau multimeter bisa suhu, bisa hambatan, bisa tegangan. Malahan ada juga yang bisa mengukur suhu juga gitu. Jadi nanti pastikan kalau misalnya kita membeli alat, kamu misalnya disuruh beli alat nih. Nah, pastikan dulu tahu apa yang diukurnya, besarannya apa gitu yang diukur gitu. Nah, terus yang kedua, range-nya. Jadi ini alat ukurnya bisa dipakai mengukurnya berapa arusnya gitu. Jadi misalnya arusnya itu bisa sampai 3 ampere gitu. Jadi nanti alat ukur itu dia cuma bisa baca sampai 3 ampere. Tapi pas kamu coba si alat yang akan diukur itu ternyata butuh 4 ampere atau lebih dari 3. Nah, berarti ada kemungkinan alat kita akan jebol. Jadi rusak. Karena kapasitasnya tidak memenuhi. Harusnya 3 ampere, tapi dipaksa 4. Ya akhirnya alatnya jadi rusak. Gitu. Sehingga nanti ada istilahnya ada short gitu ya, ada konslet gitu. Makanya perlu ada range. Range itu daerah kerja gitu. Dari alat itu. Misalnya ampernya, timbangan misalnya gini. Timbangan kita misalnya kalau kamu beli timbangan, kan timbangan itu paling berapa kilo ya? 10 kilo. Terus kamu timbang 100 kilo, alatnya kan rusak pasti. Ya, makanya perlu ada range. Wilayah kerja, daerah kerja. Daerah kerja itu ukurannya antara berapa kilo sampai berapa kilo. Berarti ada namanya nilai maksimum dengan nilai minimum. Gitu. Nah, terus fungsi tambahan. Nah, bisa merekam nggak alatnya?
gitu. Atau ada penanda lain. Nah, biasanya kalau ampere meter itu cuma ngukur 1 ampere. Udah gitu dicabut, dia lupa lagi. Gitu ya. Ukur lagi 2, cabut lagi, lupa lagi. Kita cuma bisa menghitung pada saat dia saat itu diukur. Tapi kalau yang bagus itu adalah peralatan tuh sekarang banyak yang bisa menyimpan data. 1, nah terus disimpan lagi. Nah 2, disimpan lagi. 3. Nah jadi kita bisa membuka lagi. Oh ini ternyata alatnya ada memorinya lah istilahnya. Ya, jadi kita perlu tahu juga nih alatnya bisa nyimpan memori nggak? Atau mungkin alatnya cuma ngukur saat itu juga gitu. Oke, nah terus udah gitu ketelitian dan ketepatan. Ukurnya alatnya teliti nggak? Gitu. Harusnya ampernya harusnya itu 1,257 gitu. 1,257. Tapi si ampere meter itu cuma bisa ngukur 1 aja. Nggak ada angka belakangnya. Makanya alatnya nggak teliti gitu. Nah, terus juga tepat nggak gitu. Kadang-kadang ada alat yang harusnya 1, dia ngukurnya 0,8, 1,3 gitu. Jadi nggak tepat, anak-anak. Ya, jadi beda ya ketelitian. Teliti itu alatnya benar-benar teliti. Sampai berapa koma belakang koma gitu. Nah, kalau ketepatan tuh beda. Ketepatan itu ya nggak pas gitu. Jadi harusnya 2, dia 1,9, 1,8, kadang 1,4 gitu ya. Nah, perlu alat-alat ini. Jadi kalian nanti perlu tahu gitu. Jadi nanti kalau misalnya pada saat kalian mengukur, lihat aja alatnya. Oh, referensinya alatnya 1 ampere. Tapi setelah kamu coba pakai alat itu, kok cuman 0,5. Oh, berarti ini alat berarti tidak tepat gitu. Ya, nah tapi kalau ketelitian tuh eh, 1 ampere. Nah, alat kita itu 1,0001. Wah, lebih teliti lagi gitu. Ya. Jadi ada ketelitian, ada ketepatan. Kalau teliti itu bisa sampai 3 angka belakang koma, 4 angka belakang koma. Kalau ketepatan agak sesuai nggak dengan pengukurannya gitu. Oke, yang berikutnya kecepatan. Nah, ada alat-alat yang ukurnya itu lama, anak-anak. Jadi ngukur dulu 10 menit baru keluar hasil. Tapi ada juga yang sekian detik sudah langsung tahu. Termometer aja, nak. Coba kamu beli termometer yang mahal dengan yang tanda petik murah. Nah, yang murah itu lama biasanya. Nah, udah lama salah lagi kan? Ya, ya. Nah, kalau yang bagus itu biasanya cepat dan presisi gitu. Ya, jadi coba aja beli alat termometer karena ngukur kalau dia loadingnya lama gitu baru keluar hasil. Wah, ini lama nih kecepatannya. Tapi ada alat yang bagus tuh dalam sekian detik keluar hasil dan tepat lagi ya. Tapi jangan cepat tapi lambat gitu ya. Cepat tapi salah percuma juga gitu. Ya. Nah, terus juga proses kadang-kadang perlu juga safety. Di geofisika anak-anak alat-alat geolistrik itu yang biasanya cukup bahaya karena geolistrik itu ada tegangan tinggi. Jadi kalau kalian mengoperasikan alat geolistrik nanti itu hati-hati pegang kabel gitu ya, kesetrum dan lain-lain ya, itu bahaya gitu. Terus juga pada saat nanti ngukur, awas pastikan nggak boleh ada sutet, tegangan tinggi. Jadi kan suka ada tuh kabel-kabel PLN, nah itu tegangan tinggi. Nah itu kamu nggak boleh ngukur di situ, takutnya itu nanti bahaya gitu. Jadi ada bahaya juga. Jadi makanya kita perlu safety, makanya ada ilmunya lagi kan gitu. Nah terus kemudian keandalan. Pemeliharaan. Ada alat-alat yang anak-anak ya, kamu harus apa ya, setiap saat tuh nyimpennya tuh harus baik gitu. Jadi saya ada alat gravity, itu nanti saya kasih lihat CG5, itu si apa tuh alatnya itu harus disimpan di suhu ruangan, harus pakai AC. Jadi kalau alatnya nggak pakai AC, si pernya itu bisa rusak gitu. Jadi itu gravity namanya. CG5 itu perlu suhu tertentu gitu. Jadi pemeliharaannya nggak gampang. Terus andal nggak gitu. Jadi ada alat-alat juga yang kalau kita ukur itu cepat rusak gitu. Nah kalau alat-alat yang murah nih, kamu beli alat gitu. Nah 5 kali ngukur udah rusak. Nah itu berarti alatnya keandalannya jelek. Nah
alat-alat yang bagus biasanya dia tahan lama. Itu bagus biasanya. Dan alatnya memang biasanya mahal. Ya anak-anak bukan rahasia umum sih. Harga itu berbanding lurus lah dengan kualitas gitu ya. Itu ini ada sekitar terus ini 8 biaya. Nah, ini juga mungkin akan jadi masalah nih. Jadi nanti biaya tuh kan anak-anak jadi masalah kan ya. Pas kita beli bagus, pasti mahal, anak. Coba, Rehan, kamu handphonenya apa? Samsung Pak. Samsung ya. Samsung apa? A15 Pak. A15. Kalau Samsungnya S26 mahal mana itu? Nah, Mahal Pak. iya, pasti lebih mahal kan ya. Nah, ya jadi biasanya anak si produsen itu dia pasti akan ngasih spesifikasi kan. Jadi biasanya kalau biayanya mahal pembelian, nah itu biasanya dia punya apa kelebihan lah gitu. Di alat-alat juga sama lah logikanya. Alat yang canggih itu anak pasti mahal. Dan peralatan geofisika itu tidak ada yang murah, mahal semua gitu ya, mahal. Peralatan geofisika tuh setahu saya mahal. Ya, CG5 itu sekarang udah masuk di angka 1,5 M. Setengah apa Gravity itu mini sting, super sting itu udah 400 juta, 500 juta. Jadi ya dengan mobil mungkin hampir sama ya. Nah, makanya biayanya mahal. Makanya kalau kamu di geofisika harus tahu peralatan gitu. Saya kemarin ada alat dibawa sama anak mahasiswa. Jadi anaknya ini nggak paham alat gitu ya. Padahal udah dikasih tahu tapi anaknya memang susah. Sama dia dibawa ke tukang servis. Ya rusak lah dia. Ya, jadi ada yang konslet gitu ya. Kabelnya dia tuh kebalik gitu, masang baterai terus agak sedikit ada trouble. Sama dia dibongkar. Ya akhirnya jadi rusak ratusan juta gitu ya. Jadi Anda nanti kalau peralatan-peralatan yang mahal kamu harus baca buku petunjuk dan harus belajar dulu gitu. Nah, yang terakhir kemudahan operasional. Nah, karena alat-alat yang sekarang itu semakin canggih. Semakin canggih. Jadi tinggal dipencet keluar hasilnya. Ya. Jadi alat-alat sekarang itu makin canggih. Jadi mudah sih operasinya. Nah, kalau semakin mudah kan sebenarnya kalau buat yang baru belajar sih semakin membuat kita jadi bodoh. Ya. Karena kan kamu nggak usah tahu, nggak usah ngapa-ngapain, tinggal pencet keluar hasil kan. Ya, nggak usah belajar ilmunya. Nah, salah itu. Ya. Jadi anak kalau kalian mahasiswa itu harus belajar caranya. Bagaimana ini keluar hasilnya. Bagaimana prosesnya. Nah, kalau alat-alat sekarang mungkin karena ya mungkin kan ini ada apa ya persaingan bisnis juga yang jualan alat ya dia buat alat yang semakin mudah gitu. Tapi di satu pihak semakin mudah alat itu operasinya mudah. Tapi buat kitanya sih yang apalagi yang baru belajar itu jadi masalah. Kecuali kalau sudah pernah belajar dan paham ilmunya. Nah, mungkin itu akan menarik gitu karena kan ngukurnya jadi lebih cepat gitu. Ya. Jadi ini ada 9 faktor. Nanti saya pas ujian ini saya tanya lagi ya, anak. Jadi ini apa yang nanti saya tanyakan pada saat ujian itu materinya adalah sesuai dengan di kuliah ini, gitu. Ya, oke, anak. Nah ini bagian-bagian alat ukur. Boleh dicatat dulu. Jadi nanti setiap alat ukur, apapun alat ukurnya, termasuk di kita di geofisika, itu nanti ada berapa komponen. Ya, ada berapa komponen utama. Nah, yang pertama ada yang namanya elemen primer, perasa. Ini biasanya sensor namanya. Jadi yang di depan ini namanya sensor. Gitu. Ya, dan sensornya beda-beda. Gitu. Jadi ini bagian alat ukur yang paling utama. Mengubah energi medium untuk menghasilkan keadaan yang menunjukkan harga diukur. Gitu. Jadi kalau mau mengukur suhu, mengukur massa, itu nanti diubah dalam bentuk tegangan. Gitu. Ini yang disebutnya elemen primer, perasa atau sensor. Yang kedua elemen sekunder. Ini yang mengubah. Bagian yang mengubah keadaan yang dihasilkan oleh elemen primer ke keadaan yang lain. Gitu. Ya, ini biasanya disebutnya transducer.
gitu. Jadi nanti kalau kamu ketemu istilah transducer, itu alat yang nanti mengubah sinyal yang masuk dari sensor. Jadi pertama tuh sensor dulu. Jadi merasakan, terus diubah jadi tegangan. Nah, nanti mungkin akan dikirim ke monitor gitu ya. Nah, jadi ada elemen sekunder gitu. Nah, nanti mungkin ada perlu juga elemen yang bisa memanipulasi gitu ya. Membesarkan, meningkatkan. Ini bisa namanya op-amp. Filter bisa gitu. Nah, ini nanti kita pelajari juga op-amp itu apa, filter itu apa. Op-amp itu untuk menguatkan. Tadinya 1 ampere dikuatkan jadi 10. Filter itu nyaring, tadinya 2,8. Tapi kita pengen yang 1,4. Ya nanti mungkin perlu filter gitu. Jadi sama mengubah keadaan yang dihasilkan, menghubungkan sehingga sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, yang terakhir sebenarnya ini adalah bagian yang untuk mencatat, mengukur, merekam, alat penunjuk. Jadi kalau punya jarum panjang, jarum pendek, itu penunjuknya kan. Gitu ya. Jadi nanti kalau saya tanya di soal ujian, sebutkan bagian dari alat ukur. Kalian jawab 1 primer, 2 sekunder, 3 manipulasi, 4 penunjuk gitu. Jadi ada 4 bagian utama. Ini yang paling dominan gitu ya. Nah, biasanya ada satu lagi yang itu tadi yang sebutnya memori untuk menyimpan gitu. Oke? Sampai sini cukup jelas? Ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas? Rehan cukup jelas? Jelas, Pak. Oke. Jelas ya? Oke, kita lanjut anak-anak. Yang berikutnya, fungsi alat ukur. Nah, ya. Ini macam-macam alat ukur yang biasanya dipakai. 1, ada yang namanya alat ukur yang sifatnya pemancar. Alat ini memberikan informasi atau besaran yang diukur suatu titik atau tempat yang dikehendaki. Pemancar namanya. Pemberi tanda. Jadi ini cuma ngasih tanda aja. Nah, jika ada suatu keadaan telah tercapai. Jadi ada alat-alat yang kalau misalnya dia panasnya sudah melalui titik tertentu. Nah, nanti ada indikator yang nyala warnanya merah gitu. Handphone kamu tuh kadang-kadang kalau baterainya habis itu sudah ada notifikasi kan. Nah, itu pemberi tanda gitu ya. Jadi alat handphone kamu juga itu boleh dibilang sebagai suatu instrumen, bagian dari instrumen gitu. Ya. Nah, terus pencatat. Bisa nyatet alatnya, bisa menyimpan. Gitu ya. Jadi setelah diukur dia disimpan. Gitu. Fungsinya bisa ke sana. Gitu. Terus alat ukur juga bisa menunjukkan. Gitu. Nah, terus merekam. Memberikan data tercatat dibandingkan dengan waktu. Jadi dia mencatat jam sekian, sekian, jam sekian, jam sekian, jam sekian, jam sekian gitu. Ya. Nah, ini perekam gitu. Jadi bisa pemancar, pemberi tanda, pencatat, penunjuk, dan perekam gitu. Jadi ada sekitar 5 fungsi dari alat ukur. Jadi bukan hanya mengukur juga ada di sini. Tapi sebenarnya lebih banyak sifatnya kalau lebih detail pemancar, pemberi tanda, pencatat, mencatat gitu. Hasil ukurannya dicatat, penunjuk, terus perekam gitu. Ya. Jadi kalau nanti fungsi alat ukur ada 3, ada 5. Oke, nah, lagi ya. Ini nggak ada hitungan Pak, nggak ada. Nah, ini teori-teori dulu. Nah, ini penting anak-anak. Nanti pada saat ukur kita penting. Jadi supaya kalian tahu nih. Jadi nanti pada saat suatu ketemu alat ukur, ya nanti ada yang namanya karakteristik. Jadi karakternya. Ada yang statis, ada yang dinamis. Jadi anak alat ukur itu dia punya yang namanya karakternya.
ada yang statis, ada yang dinamis. Nah, statis maksudnya apa, Pak? Nah, statis itu hal-hal yang diperhitungkan bila alat ukur digunakan untuk mengukur suatu keadaan yang tidak tergantung waktu. Tidak tergantung waktu. Gitu. Nah, misalnya ini, error atau kesalahan. Jadi alat ukurnya salah. Gitu ya. Jadi alat ukur itu atau error itu sama dengan selisih, ada kata selisih, harga pengukuran yang dihasilkan yang dengan harga sejati. Jadi gini anak maksudnya. Arus itu, misalnya kamu ketemu alat ini. Nah, yang masuk itu I-nya itu 2 ampere. Gitu. Ya, tapi terbaca I-nya itu 2,1. Ya, nanti kan anak ya. Harusnya tuh yang masuk 2 ampere. Tapi setelah kamu baca 2,1. Nah, ini berarti ada yang namanya error atau kesalahan. Sebesar 2,1 minus 2. 0,1 ampere. Jadi error itu sebenarnya selisihnya. Gitu. Yang harusnya 2 terbaca 2,1. Gitu. Selisih harga pengukuran yang dihasilkan dengan harga yang sebenarnya. Gitu. Ya. Nah, harga sebenarnya itu variabel rata-rata dari sejumlah pengukuran yang tidak terbatas. Nah, nanti mungkin di belakang saya akan berikan contoh soalnya. Gitu ya. Jadi nanti ada yang namanya error. Gitu. Jadi kalau harusnya 2, kebacanya 2,1. Gitu. Ya, itu yang disebutnya error. Jadi selisih dari data yang sebenarnya dikurangi data pengukuran. Gitu. Oke. Nah, terus yang kedua, ketelitian, akurasi. Nah, ini yang disebutnya ketidakpastian. Ada persentase dekatnya. Jadi kayak kita ngukurnya ya di nggak pastian, ada ketidakpastian. Ya tadi, error itu nanti jadinya ketidakpastian. Jadi yang seharusnya alat itu 1, tapi kadang-kadang jadi 1,1. Atau kadang-kadang jadi 0,9. Nah gitu. Sehingga ini nanti ditulisnya jadi 1 plus minus 0,1. Nah ini yang disebutnya ketelitian. Jadi ketelitiannya ada faktor ketidakpastian. Nah ini error itu kadang-kadang disebut juga ketidakpastian pengukuran. Jadi antara 0,9 sampai 1,1 gitu. Itu yang disebut ketelitian. Atau mungkin belakang angka, koma juga boleh gitu. Harusnya 1,423, harusnya itu 1,435 gitu dibacanya. Tapi ternyata setelah diukur cuma 1,400 gitu. Ya, 1,391 gitu. Ya. Nah, yang terbaca ini. Padahal harusnya yang ini. Nah, kalau teliti kadang kan cuma 1,4 gitu. Jadi kalau yang ini lebih teliti tentunya. Lebih banyak angkanya di belakang pasti lebih teliti kan. Yang ini kurang teliti gitu. Nah, ketepatan. Nah, tadi yang seperti yang saya sampaikan di atas, ketepatan itu persentase dekatnya hasil pengukuran dengan hasil pengukuran yang lain dari harga sebenarnya gitu. Jadi nggak tepat. Ya itu tadi harusnya 2, ya cuman 2,1, 1,9, 1,95 gitu. Jadi ketepatan itu persentase dekatnya hasil pengukuran gitu. Ya. Terus daerah pengukuran yang tadi saya bilang di awal, range atau jarak pengukuran. Nah, kalau jarak pengukuran disebutnya span. Gitu. Nah, ini contohnya nih anak. Contohnya ada di sini. Bedanya apa sih Pak? Suatu alat ukur mengukur kisaran 0 sampai 100. Ngerti kan ya? Jadi alatnya cuma bisa mengukur dari 0 sampai 100. Nah, berarti alat ukur ini mempunyai range 100. Spannya 100 juga. Gitu. Jadi
range itu kalau saya tanya gini anak, berapa range-nya saya punya nih. Kalau yang ini 15 ampere sampai 25 ampere. Nah, kalau yang ditanya range, jawabannya adalah yang ini, 15 sampai 10. Nah, kalau ditanya span, jawabannya 10 min 5. 5. Jadi dia selisihnya 5 gitu. Nah, kalau yang ini range-nya ini. Nah, kalau span-nya 25 minus 15, 10 gitu. Jadi span itu sama dengan kayak selisihnya lah, nilai maksimum dikurangi nilai minimum gitu. Ya. Jadi bedain span dengan range gitu. Jadi nanti kalau misalnya kita ada alat, oh range-nya sekian, oh itu maksudnya. Nah, kalau span berarti tinggal dikurangin gitu. Ya. Nah, terus apalagi nih? Kemampuan membaca, read ability gitu. Jarak terkecil dari suatu skala penunjukan yang masih bisa didefinisikan. Jadi misalnya gini anak, alat ukur kita itu, nah atau jam aja anak, ya jam kita itu kan ukurnya masih dalam, bisa ngitungnya detik ya, 5 detik masih bisa diukur kan, ya alat kita. Jam-jam, kamu punya jam nih, dia biasanya satuannya detik kan, 1 detik, 2 detik. Nah berarti kemampuannya cuma bisa membaca 1 detik. Jarak terkecilnya. Tapi nggak bisa membaca 0,01 detik. Nah itu yang disebut readability. Gitu. Jadi yang readability itu adalah semakin kecil dia bisa baca, semakin teliti. Gitu. Readability itu ada hubungan dengan ketelitian. Gitu. Ya. Nah ini juga boleh tuh. Seberapa banyak digit di belakang koma. Nah, alat-alat yang bagus itu makin teliti. Gitu. Nah kemampuan membaca itu yang disebutnya readability. Gitu. Nah, terus kepekaan, sensitivitas, perbandingan output dibagi input, gitu, ya. Jadi yang masuk berapa, yang keluar berapa. Nah, itu yang disebutnya sensitivity, gitu. Oke. Nah, terus linearitas. Sedikit lagi. Ini adalah seberapa dekat dengan hasil garis linear. Gitu. Jadi anak-anak bisa gini. Nanti pada saat kalian mengukur arus listrik, misalnya di sini ada tegangan, di sini ada arus. Nah, ternyata gini, hasilnya gini, pengukurannya gini. Nah, datanya gini, anak. Jadi datanya nggak bagus nih. Jadi nggak pas banget kan. Kalau yang bagus tuh yang gini. Ini V, ini I. Nah, ini bagus nih. Nah, data yang bagus tuh yang ini. Yang ini. Yang kedua. Oh, bagus, anak. Kalau ditarik garis terus, bagus tuh. Ya, ini bagus nih. Nah, kalau ini nggak terlalu bagus sebenarnya. Nah, gini. Gitu ya. Jadi persamaan garisnya nanti agak sulit kan. Nah, ini nanti pakai perlu matematika yang namanya terkecil. Ya, nah yang linearitas tuh yang ini, yang bagus. Kalau ini nggak linear. Tuh, jadi titik-titiknya itu nggak pas di garis. Gitu. Ya. Nah, apalagi sebentar kan. Oke, nah ini langsung ke sini aja. Linearitas kayaknya nggak pesan. Nah, terus yang berikutnya karakteristik. Kalau tadi yang statis, nah kalau yang ini dinamis, gitu. Responsif, kecepatan respon, fidelity atau ketelitian, gitu. Ya. Nah, jadi biasanya cuma 2.
Kalau dinamis itu biasanya cuma 2. Dia alatnya respons. Atau tidak, si alat itu apa perubahannya itu sesuai lah gitu dengan apa yang diinginkan gitu. Oke. Nah, ini istilah-istilah yang penting untuk apa tuh? Untuk nanti pada saat kalian ini boleh dicatat dulu gitu. Nah, ini misalnya kalian punya data, boleh dicatat. Kita punya jangkauan. Jangkauan itu data maksimum dikurangi data minimum. Itu yang namanya jangkauan. Kalau yang namanya koefisien jangkauan itu X maksimum minus X minimum dibagi X maksimum ditambah X minimum gitu. Ya. Jadi kalau misalnya nanti ditanya koefisien jangkauan, jangan lupa nilai maksimum dikurangi nilai minimum dibagi jumlah dua-duanya. Gitu. Boleh juga dikali 100%. Gitu. Itu namanya persentase atau koefisien jangkauan. Oke? Nah, terus yang berikutnya. Nanti ada yang namanya simpangan rata-rata. SR. Rumusnya sigma I sama dengan 1 sampai ke N X min X rata-rata min XI dibagi N. Ini rumus simpangan rata-rata. Oke, simpangan rata-rata. Terus satu lagi, simpangan baku. S atau ini simpangan deviasi biasanya disebut. Rumusnya akar sigma XI min X coret dikuadratin dibagi N. Ini simpangan baku atau simpangan deviasi. Gitu. Ya. Nah, ini perlu kalian tahu di bab ini. Nanti pada saat kita mengolah praktikum, kalian akan ditanyain. Gitu. Tessa udah pernah belajar ini sebelumnya atau belum pernah? Pernah, Pak. Kapan? Pas SMA kalau nggak salah pernah dapat, Pak. Benar, makanya ini dipakai lagi. Gitu. Oke ya, kita coba. Saya punya data. Misalnya saya punya data pengukuran 5 ampere, 6 ampere, 6 ampere lagi, pengukuran suhu apa tuh? Ampere meter. Masuk ke ampere meter, ini I. Ini instrumennya, alatnya ini. Nah, ternyata hasil pengukurannya 5 ampere, 6 ampere, 7 ampere, 8 ampere. Ini kita 5 kali pengukuran.
pengukuran ke-1, pengukuran kedua, pengukuran ketiga, pengukuran keempat, pengukuran kelima. Pertanyaan pertama, tentukan nilai rata-ratanya. Nilai rata-rata arusnya berapa? Siapa yang bisa jawab? 6 ampere, Pak. Jawabannya iya, rata-ratanya bagaimana? Caranya? Caranya gimana dapatnya? Ayo, siapa yang bisa jawab? Gimana tadi jawabannya? Bagaimana jawabannya? Ada yang mau jawab? Silakan. Saya dapatnya 6,4 ampere, Pak, untuk rata-rata. Dari mana 6,4? Itu Di didapat dari X1, 5 ditambah 6, ditambah 6, ditambah 7, ditambah 8, dibagi 5, Pak. Jadi berapa? 6,4 ampere, Pak. Atasnya berapa? 5 tambah 6 tambah 6 tambah 7 tambah 8 berapa tuh? 20. Ini 20, 15 tambah 5 20, 32. 32, Pak. 32 dibagi 5. 32 dibagi 5 itu 6, sisa 2 bagi 5. Jadi 6,4 ampere. Gitu. Ya. Jadi jawabannya betul, Hans. 6,4 ampere. Oke, bagus. Pertanyaan berikutnya. Berapa koefisien jangkauan? Atau spannya berapa? Silakan. Siapa yang bisa? Tadi kan sudah, anak-anak. Apa coba jawabannya? Span itu apa? X maksimum minus X minimum dibagi X maksimum ditambah X minimum. 8 minus 5 dibagi 8 ditambah 5. 3/13. Atau boleh juga 3/13 dikali 100%. Kalau dalam persentase 3/13 kali 100%. Gitu. Jadi kita dapat 300 dibagi 13%. Gitu. 300 itu kalau kita bagi 13, 23,07%. Gitu. Ya, itu yang disebut span. Oke, yang berikutnya. Siapa yang bisa ngitung simpangan rata-rata? Silakan. Bisa nggak ngitung simpangan rata-rata? Ada yang mau coba? Siapa yang bisa ngitung simpangan rata-rata? Bisa? Berapa jawabannya? Ada yang mau coba jawab? Dikasih nilai? Ada? Tessa, kamu nggak bisa? Bisa, Tessa? Belum, Pak. Belum. Dita? Bisa, Dita? Dita? Bisa? 0,88, Pak. Gimana caranya? Caranya mengurangkan X1 dengan hasil nilai rata-rata yang di atas. X2, Betul, X3 yang di bawah betul. Jadi sampai jawabannya 5, X8. ya. 6,4 ditanda mutlak. 6 min 6,4 ditanda mutlak. 6 min 6,4 ditanda mutlak. 7 minus 6,4 ditanda mutlak. 8 minus 6,4 ditanda mutlak. Dibagi 5. Gitu. Ya. Jadi anak caranya 5, 6, 6, 7, 8. Datanya. Kemudian dikurangkan nilai rata-ratanya. Diberi tanda mutlak.
gitu. Dibagi 5 gitu. Dan ini jadi minus 1,4 minus 0,4 minus 0,4 0,6 ya. Ini 0,6, yang ini 1,6 dibagi 5. Gitu. Terus diambil nilai mutlaknya. Jadi nilai positifnya 1,4 ya 1,4 0,4 0,4 yang ini 0,6 yang ini 1,6 dibagi 5 gitu. Dijumlahkan ini dengan ini 2, ini dengan ini 2. Jadi dapatnya 2 tambah 2 4 ditambah 0,4 dibagi 5 gitu. Jadi kita dapat 4,4 dibagi 5. 4,4 dibagi 5 itu 0,88. iya 0,88. Jadi jawabannya adalah 0,88. Itu simpangan rata-rata. Jadi simpangan rata-rata itu anak-anak artinya kalau saya punya ini data X1, X2, X3, X4, X5. Nah, seberapa jauh si data ini dengan nilai rata-rata ini? Gitu. Seberapa jauh gitu. Nah, ini selisihnya nih. Itu yang namanya simpangan rata-rata. Nah, yang satu lagi kalau ditanya simpangan baku atau simpangan deviasi. Nah, simpangan deviasi atau simpangan baku rumusnya sama, cuman akar sama dengan yang tadi, cuman ini dikuadratkan. Ini dikuadratkan. Ini dikuadratkan. Yang ini dikuadratkan. Kalau tadi dikasih mutlak, kalau yang ini dikuadratkan, dibagi 5 gitu. Sehingga kita dapat akar, kalian boleh menggunakan kalkulator 1,96, 0,16, 0,16, 0,36, 1,6 nih. Nah, 1,6 berarti 2,56 dibagi 5 gitu. Jadi jawabannya akar 1,96 ditambah 0,16 ditambah 0,16 ditambah 0,36 ditambah 2,56. 5,2 dibagi 5 gitu. Jadi 5,2 bagi 5 itu 2,6. Jadi kita dapat akar 5,2 dibagi 5 1,04 gitu. Terus diakarin akar 1,04 1,012. Inilah simpangan baku. Sampai sini cukup paham? Ada pertanyaan? Cara ngitungnya? Ada pertanyaan? Jelas? Jelas, Pak. Jelas, Jelas Pak. ya? Pak. Oke. Nah, saya coba kasih sebentar. Nanti boleh di screenshot lagi. Sebentar. Saya kasih coba ya. Oke. Nah, oke anak-anak. Ini kalian kumpulkan ya hari ini. Silakan. Ini yang tugas. Hari ini ada tugas satu soal. Menyelesaikan soal ini. Ini tugas. Silakan dicatat dulu. Dikumpulkan ya. Nanti dikumpulkan jam ya 1 jam lah. Silakan ditulis dulu. Suatu pengukuran tegangan. Jadi ada mengukur tegangan nih di lab nanti. Data-datanya sekian. Setelah diukur 10,01. 10,02. 9,9. 10. 9,8. 9,7. 9,8.
10,05, 10,0,4, dan seterusnya. Dah, ada berapa pengukuran? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti ada 9 data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 data. Oke. Nah, terus ditanya tentukan deviasi standar. Ya, simpangan baku. Ya, ini tugas yang nanti kalian kerjakan. Boleh gunakan kalkulator. Oke. Ini tugas yang nanti mirip kan dengan barusan yang kita bahas. Cuman beda angka saja. Ya, dan datanya ada 9. Harusnya nggak ada masalah karena kalian bisa menggunakan kalkulator. Gitu. Ya, jadi nanti silahkan untuk tugas cuman 1 soal saja. Jadi nanti habis ini kalian kerjakan, terus langsung dikumpulkan. Gitu. Ya. Oke, ini boleh di screenshot dulu catatan yang di atas tadi. Kalau kalian perlu buat catatan tadi, nah ini dari atas silahkan dicatat di screenshot dulu supaya mungkin catatan lengkapnya boleh dilengkapi. Karena kan nanti catatan itu akan saya nilai sebagai tambahan untuk UTS. Oke, boleh dicatat dulu di screenshot kalau butuh. 1, 2. Udah? Sampai sini udah? Jelas? Yang ketiga ini. Dah? Nah, minggu depan kita masuk bab 1 tentang hitungan. Nah, oke, nanti sebelumnya saya akan kasih tahu dulu bagaimana cara belajarnya. Dah? Cukup? Ini tadi catatan-catatan kita. Udah? Nah, sedikit lagi. Nah, ini. Nah, nah yang memperkirakan ketidakpastian itu barusan yang kita bahas pakai statistik gitu, ya. Nah, ini catatan terakhir tadi. Nah, ini. Bentar, bentar. Nah, ini. Bentar. Nih. Nah, ini. 1. Dah? Ini 2. Jangkauan, awasnya rata-rata. Jangkauan, koefisien jangkauan, simpangan rata-rata, simpangan baku, simpangan deviasi. Nah, ini tadi contoh soalnya. Oke? Dah? Dah? Oke? Nah, tugasnya tadi 1. Nah, untuk PR minggu depan, kalian sudah dapat bukunya nggak? Udah dapat belum buku geofisika, instrumentasi, buku ininya, fundamental udah ya? Udah ada belum? Ada? Ada yang belum nggak? Yohanes sudah dapat belum bukunya? Sudah belum kalian? Belum, Pak. Belum? Belum, Pak. Masa belum sih? Catatan, coba sebentar. Belum ya? Saya pikir udah. Tak, tak. Kalau gitu tak, saya kirim. Saya pikir sudah. Sudah pernah dikirim, Pak. Sudah pernah dikirim belum? Sudah. Udah kayaknya. Hah? Ada nggak? Coba. Kalian punya nggak anak? Coba bukunya. Bukunya yang ini. Coba lihat. Udah pernah lihat buku ini nggak? Coba lihat. Ini. Udah belum? Buku ini udah ada? Sudah punya belum? Buku file ini.
Udah, Pak. Berapa? Udah ya? Ada kan? Ada kan ini? Ya. Iya Pak, ada Pak. Oke. Nah, minggu depan kita akan bahas ini. Introduction, system, charge, current, voltage, power, energy. Ya, kita akan bahas minggu depan ini. Ya. Nah, ini kalau kamu lihat di catatan, nah ini tidak mudah. Ya, setiap tahun saya ngajarin ini, jawabannya tidak mudah. Tidak mudah dua-duanya, bisa dari matematik, bisa dari fisika, gitu ya. Jadi, nah ini ada tuh kayak gini rangkaian gini, rumit, ya kan? Nah, tadi ada besaran pokok sudah ada di sini, ya tuh ada di sini, ya. Nah untuk minggu depan supaya kalian nih ada rumus-rumus ini, delta Q dibagi delta T, ya. Nah minggu depan saya minta kalian merangkum dulu. Jadi coba kalian belajar dulu sendiri merangkum. Kalian buat rangkuman. Sebetulnya saya memperbolehkan kalian menggunakan AI juga. Tapi ingat ya, jangan saling contek. Karena kan nggak mungkin merangkum itu sama. Tapi kalau kalian menggunakan AI silahkan. Jadi dengan teknologi AI, ChatGPT, Gemini, macam-macam. Kalian buat rangkuman. Oke? Jadi tugas minggu depan, kalian supaya lebih cepat pahamnya, kalian buat ini rangkuman dari bab 1 gitu ya. Jadi buat rangkuman di bab 1. Nah, rangkumannya kalian kumpulkan gitu ya. Kalian kumpulkan minggu depan, formatnya PPT. Jadi kamu buat rangkuman, Pak pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Inggris, terserah. Kalau kamu mau menggunakan bahasa Inggris, silahkan. Tapi kalau misalnya tetap menggunakan bahasa Indonesia juga silahkan. Bagusnya sih pakai bahasa Indonesia, gitu ya. Jadi kalian buat rangkuman, pakai bahasa Indonesia, terus kamu rangkum apa tuh tentang IGD-nya. Ya kamu buat semacam. Nah misalnya kalau mau, ini contoh nih, nih contoh. Saya buat ini mahasiswa kemarin yang di ITB pun saya minta mereka buat ini. Nah ini misalnya nih. Nah ini buat seperti ini. Nah boleh pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Ini ngangkum bab 7. Nah misalnya gini. Ya, kalian coba belajar buat rangkuman dulu. Supaya kalian belajar duluan, nggak nol. Nah terserah mau animasi dan lain-lain boleh. Gitu ya. Jadi nah ini contoh-contoh. Ya. Jadi untuk minggu depan, kalian buat apa tuh? PPT dari bab 1 saja. Bab 1 aja, nggak usah banyak-banyak. Ya, jadi bab 1 kayaknya cukup. Buat supaya kalian nanti belajarnya ya jadi lebih cepat gitu. Oke, ada pertanyaan tentang tugas? Cukup jelas? Jelas, Pak. Jelas Pak. Oke, ya. Jadi kalian ikuti dengan serius, anak-anak nggak usah mikirin nilai. Kalau susah pasti, tapi mau belajar itu yang lebih penting buat saya. Ya, dan mau belajar karena ini penting untuk ya nanti kalian kan kalau lulus dari teknik geofisika